Banyak teman-teman milenial mengajukan pertanyaan kepada saya melalui DM di akun Instagram saya seperti ini pertanyaannya. Pak Agung, perlukah saya yang saat ini masih berumur 25 tahun, haruskah saya bisa mencapai kebebasan finansial di usia kurang 30 tahun nanti? Karena kenyataannya setelah saya melihat dan mendengarkan video-video motivasi di YouTube, saya kok malah jadi bingung ya Pak. Saya tidak tahu langkah-langkah apa yang mesti saya lakukan untuk mencapai kebebasan finansial di usia muda, seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh para influencer atau para edukator keuangan di YouTube. Oke, saat ini memang saya lihat banyak sekali influencer atau edukator keuangan di YouTube yang menyampaikan kepada generasi muda Indonesia mereka harus mencapai kebebasan finansial di usia di bawah 30 tahun atau bahkan lebih muda lagi. Ya memang tidak salah sih ya bisa mencapai kebebasan finansial di usia di bawah 30 tahun atau bahkan lebih muda lagi. Malah menurut saya itu sangat bagus. Namun fakta yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di dunia nyata, kebanyakan orang baru bisa mencapai kebebasan finansial atau kesuksesan secara umum di usia sekitar 40 tahunan lah atau lebih sedikit. Jadi sebenarnya kenapa sih orang baru bisa mencapai kebebasan finansial atau kesuksesan di usia sekitar 40 tahunan? Baik, jadi untuk bisa mencapai kebebasan finansial atau sebuah kesuksesan, sebenarnya bukan hanya masalah bisa kaya saja atau hanya mendapatkan banyak materi saja. Tapi bagaimana seseorang bisa mempertahankan kemudian mengembangkan kekayaan yang telah mereka dapatkan. Dan orang yang bisa kaya kemudian mempertahankan kekayaannya lalu mampu mengembangkannya, dibutuhkan apa yang namanya mental yang tangguh. Dan untuk membentuk serta membangun mentalitas yang tangguh ini dibutuhkan praktek langsung di lapangan, teman-teman. Sehingga kalian lebih berpengalaman dan bukan sekedar mempunyai teori yang banyak. Jadi jika dilihat dari sisi influencernya dulu, alangkah lebih bijaksananya jika para influencer atau para edukator keuangan memberikan langkah-langkah yang jelas. Apa yang bisa dilakukan oleh para generasi muda Indonesia. At least para generasi muda Indonesia yang belum berpengalaman, maksud saya, bisa berkembang melalui proses yang benar dan bukan memberikan sesuatu yang kedengarannya instan, kedengarannya cepat dan mudah, tapi semu dan tidak jelas, sehingga sulit untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dalam dunia nyata. Oke lah, sekarang kita tidak usah bicara dulu tentang kebebasan finansial ya. Tapi coba teman-teman jawab dulu pertanyaan saya berikut ini. Sebenarnya bidang pekerjaan atau bisnis yang akan kamu tekuni sekarang ini apa sih? Saya ulang sekali lagi ya. Sebenarnya bidang pekerjaan atau bisnis yang akan kamu tekuni sekarang ini apa sih? Baik. Silakan kalian boleh jawab dalam hati saja, nggak apa-apa. Tapi agar saya bisa melanjutkan penjelasan saya lebih lanjut, misalnya saja saya mencontohkan kamu akan membuka bisnis toko sembako misalnya. Terus pertanyaan saya yang kedua yang harus kalian jawab. Sistem bisnis toko sembako yang akan kalian bangun nanti, sistemnya bagaimana sih? Apakah kamu akan buka toko konvensional saja atau kamu akan buka toko secara online? Misalnya saja karena kamu tidak memiliki tempat atau lokasi, kamu akan buka toko secara online saja. Oke, nggak masalah, no problem.
Sekarang kalian harus mulai memikirkan aspek-aspek apa saja yang bisa mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bisnis online toko sembako yang akan kalian bangun nanti. Dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu cara pemasarannya bagaimana. Kemudian cara memesan produknya seperti apa. Lalu alternatif cara pembayarannya bagaimana? Kemudian pihak yang akan mengantar pesanan sampai ke customer langsung, mau diantar sendiri atau melalui pihak ketiga, seperti Grab atau Gojek misalnya. Nah, jika seperti itu kan jelas, dan kalian jadi tidak bingung akan mulai dari mana, dan kalian harus melakukan apa. Betul apa betul? Makanya ayo, bagi kalian para generasi muda, mestinya kalian harus mulai bisa mengembangkan pola pikir kalian. Tujuannya agar kalian bisa mengidentifikasi mana sih influencer atau edukator keuangan yang benar-benar mendidik, dan mana influencer atau edukator keuangan yang kurang mendidik. Alias tujuannya hanya sekedar ingin jualan saja. Karena tidak sedikit loh teman-teman, tujuan para influencer saat ini sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mendidik, tapi bagaimana agar mereka berhasil menjual produknya saja. Yaitu dengan iming-iming kalian akan diajari bisnis secara cepat, yang menjadikan kalian bisa cepat jadi kaya. Tapi bisnisnya apa tidak jelas, hanya semu. Sehingga akhirnya kalian ya seperti pertanyaan di awal tadi, kalian jadi bingung mau mulai dari mana. Dan apa yang harus kalian lakukan juga tidak ngerti. Jadi artinya begini teman-teman, jangan sampai kalian hanya menjadi calon customer yang pada akhirnya kalian hanya menjadi pembeli atas produk yang akan mereka jual. Jelas ya? Baik, ini bukan berarti saya mengajari kalian untuk bernegatif thinking ya. Sama sekali tidak. Tapi tujuan saya agar kalian pandai untuk mengidentifikasi atas berbagai informasi yang kalian terima, terutama di media internet. Itu saja. Baik, saya juga sudah katakan berkali-kali dalam video-video sebelumnya, kalian bisa lihat video-video saya sebelum-sebelumnya ya, sangat banyak, bahwa tidak ada satu kesuksesan apapun bisa dicapai dengan cara yang instan, tanpa melalui kerja keras, tanpa melalui proses. Baik, pelan-pelan sampai di sini semakin bisa dipahami ya, kenapa jumlah anak muda yang bisa mencapai kebebasan finansial saat ini jumlahnya masih sangat sedikit. Jadi salah satu penyebabnya karena mereka sangat mudah terpengaruh atas berbagai informasi yang mereka terima. Kenapa mereka mudah terpengaruh? Ya karena mereka memang belum punya banyak pengalaman. Nah, karena belum punya banyak pengalaman itu, makanya kalian harus cerdas dan sensitif dalam menerima segala sesuatu di era informasi saat ini. Pasti kalian akan nanya begini, Pak Agung, gimana dong caranya agar saya bisa sensitif dalam menerima informasi? Baik, jadi begini teman-teman, agar kalian lebih sensitif dalam menerima berbagai informasi di berbagai media, terutama di internet, kalian harus membangun hubungan dengan sebanyak mungkin orang, tapi dengan mereka yang lebih berpengalaman daripada kamu. Baik, jadi sekali lagi saya tidak mengatakan kalian yang saat ini masih berusia antara 20 sampai 30 tahun itu belum saatnya
atau tidak perlu untuk mencapai kebebasan finansial. No, bukan seperti itu maksud saya. Jika memang sudah bisa, jelas yang kalian lakukan itu apa, dan tentunya layak atau realistis, ya silahkan saja, go ahead aja teman-teman. Malah menurut saya itu sangat bagus. Yang saya maksud di sini, kalian sebagai anak muda juga harus menikmati kehidupan sosial Anda sebagai seorang anak muda. Raihlah pendidikan setinggi-tingginya, mumpung usia kalian masih muda. Ingat, jika kalian sudah tua nanti, kalian akan malas loh menjalani pendidikan. Makanya seriuslah menjalani pendidikan kalian saat ini. Jangan hanya berpikir bagaimana untuk bisa menjadi kaya, dan kaya. Dan sambil kalian terus mengembangkan skill atau keterampilan yang diperlukan, usahakan kalian jadi golongan orang yang adaptif. Jadi sikap adaptif ini sangat penting dan sangat diperlukan. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena saat ini kita semua sedang dalam situasi dan kondisi yang memang penuh dengan ancaman, teman-teman. Kenapa saya bilang penuh dengan ancaman? Karena bisa saja skill atau keterampilan yang kalian miliki saat ini cepat usang. Atau dengan kata lain, tidak bermanfaat lagi dalam waktu beberapa tahun ke depan. Bisa saja skill atau keterampilan kalian digantikan oleh robot atau teknologi yang lain misalnya. Oke, pelan-pelan sampai di sini sangat jelas ya, dan saya berharap bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Tapi jika misal masih ada yang belum jelas dan barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan saja pertanyaan di kolom komentar. Dengan senang hati tim kami akan membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, dan saya juga sangat berharap semoga materi singkat yang saya sampaikan di sesi kali ini mampu menjadikan kalian sebagai anak muda yang lebih bijaksana dalam menerima segala informasi di era modern saat ini, dan mampu melalui proses yang benar, bukan dengan cara instan. Bagaimana untuk mencapai kebebasan finansial dan mencapai kesuksesan secara umum.